Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayat, NPM 16112028, kelas TIF 16 CNSA. Saya akan mempresentasikan tentang peluang bisnis saya mengenai aplikasi jasa ta'aruf online. Dari segi SWOT analisis, yang pertama itu kekuatan. Di sini kita mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu banyak orang yang akan menggunakan media sosial. Yang kedua adalah pendanaan yang bisa dibilang murah, karena pihak aplikator hanya membuat aplikasi dan marketingnya bisa melalui iklan, baik itu media sosial maupun media lainnya. Kelemahannya, kelemahan dari aplikasi ini adalah ada 2 poin. Yang pertama itu harus mampu mengenalkan aplikasi ini ke orang banyak, sehingga orang yang menggunakan aplikasi kita semakin bertambah. Yang kedua dari segi investor. Nah, tujuannya tuh untuk mengiklankan aplikasi kita, sehingga orang-orang menjadi tahu tentang aplikasi kita. Peluang. Jika melihat peluang bisnis, aplikasi ini dapat berkembang, karena rata-rata orang Indonesia banyak menggunakan media sosial, baik itu untuk berkomunikasi dengan orang lain, berkenalan dengan orang lain, bercerita di media sosial, atau melakukan aktivitas jual beli di media sosial. Karena saat ini adalah zamannya Internet of Things atau IoT. Dari segi ancaman, ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu ancaman dari hacker yang bisa membobol aplikasi kita dan mencuri data atau menghapus data yang ada pada database aplikasi kita. Yang kedua, mempunyai pesaing aplikasi serupa yang jauh lebih diminati oleh orang-orang kebanyakan. Yang ketiga, kurangnya pengembangan aplikasi, sehingga dari segi kebutuhan pelanggan tidak sesuai ekspektasi mereka. Nah, dari segi 5 competitive force, yang pertama adalah threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Beberapa hambatan bagi pendatang baru diantaranya adalah memerlukan dana atau modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, hak paten atau merek dagang, skala ekonomi, loyalitas pelanggan, peraturan pemerintah. Yang kedua, bargaining power supplier atau daya tawar pemasok. Di sini kan kita hanya perlu mendengar setiap masukan yang dilakukan pengguna terhadap aplikasi kita. Kemudian kita update menjadikan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan pengguna saat ini. Yang ketiga adalah daya tawar pembeli. Karena kita menjual jasa, bukan barang, maka untuk menikmati aplikasi yang kita miliki, pengguna hanya harus membuat akun di aplikasi kita dengan mendaftar menggunakan email, dan nantinya data konsumen tersebut akan tersimpan di dalam database kita. Yang keempat, hambatan bagi produk pengganti. Hambatan ini adalah aplikasi-aplikasi yang serupa dengan apa yang kita buat. Solusinya adalah dengan mendengarkan setiap keinginan konsumen dan aplikasi selalu up to date, sehingga pelanggan tidak akan kabur. Yang kelima, tingkat persaingan dengan kompetitor. Kita harus membuat langkah yang mendahului kompetitor kita, seperti fitur-fitur aplikasi yang kita miliki lebih lengkap dari aplikasi kompetitor. Gencar memasang iklan di mana-mana agar banyak orang yang mengetahui aplikasi kita, dan membuat tampilan aplikasi yang menarik dan user friendly, sehingga pengguna tidak akan bosan menggunakan aplikasi kita. Rencana untuk 5 tahun ke depan. Karena yang terlibat dalam bisnis ini adalah aplikator dan investor, maka di sini ada pembagian hasil dari keuntungannya, yaitu 70% untuk aplikator dan 30% bagi investor. Nah, setiap keuntungan yang dimiliki aplikator sebetulnya ditabung, sehingga bila mana ada pemasangan iklan, promosi aplikasi di media, dapat mengurangi pencarian investor
dan laba dari aplikasi tersebut kembali lagi kepada pihak aplikator. Terima kasih presentasi dari saya. Bila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.